Kota Suecheng. Kereta yang ditarik oleh dua siluman serigala putih memasuki kota Suecheng saat matahari tergelincir dan Fang Yuan serta Xiao Yue langsung melompat dari atap kereta. "Terima kasih, senior," seru Fang Yuan menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Begitu juga dengan Xiao Yue. "Ya," sahut pria ranah Tianzun yang ada di dalam kereta. Langsung menerobos gerbang masuk dan tiga penjaga gerbang masuk kota Suecheng tidak memeriksa identitas mereka, sehingga Fang Yuan terkejut melihatnya. Namun, tiba-tiba ia memperhatikan dengan seksama bahwa ada lambang klan Gu di bagian belakang kereta. "Kita berada di jalur yang tepat, Yuer." Fang Yuan tersenyum bahagia. "Apa kita di wilayah klan Fang?" sahut Xiao Yue, penasaran dan tak sabar mendengar jawaban suaminya tersebut. Fang Yuan menggelengkan kepala dan berkata, "Kita masih jauh dari klan Fang. Namun, kita mendarat di Kekaisaran Sui dan hanya butuh 2 hari saja menuju rumah." Aku sudah tak punya rumah di sana, hahaha. Rumah warisan miliknya telah ia jual saat meninggalkan klan Fang dan ia juga tidak menyangka akan kembali lagi ke tanah kelahirannya ini. Xiao Yue hanya tersenyum mendengarnya dan tidak mempermasalahkan kalau Fang Yuan tidak memiliki rumah di sana. Karena suaminya itu masih menyimpan ratusan ribu keping emas sisa penjualan lotus putih, sehingga mereka bisa menginap di penginapan saat malam hari. Fang Yuan ingin menunjukkan plakat klan Fang miliknya. Tetapi penjaga gerbang masuk kota Suecheng langsung mempersilahkan mereka lewat tanpa melalui pemeriksaan. Ini cukup aneh. Tetapi ia teringat kalau mereka baru saja turun dari atap kereta milik klan Gu. Makanya secara otomatis penjaga itu mengira mereka juga berasal dari keluarga utama. Karena kota kecil ini diperintah oleh keluarga cabang dari klan Gu. Hehehe, kita beruntung GG. Padahal detak jantungku sudah berdebar-debar tak karuan. Bisik Xiao Yue menghela nafas dalam-dalam. Karena ia tidak memiliki identitas yang menunjukkan sebagai penduduk Kekaisaran Sui. Fang Yuan mencubit hidungnya dan berkata, "Mereka hanya ranah alam langit. Tidak mungkin bisa menghentikanmu." Xiao Yue tak menyahut ucapannya. Tetapi ia harus bertindak hati-hati karena ia tidak mengetahui seperti apa perilaku orang-orang di Kekaisaran Sui ini. Seperti kejadian saat bertemu tiga ranah Tianzun sebelumnya. Kalau kejadian itu terjadi di Kekaisaran Wei, maka ketiga pria itu pasti akan memaksa dirinya masuk ke dalam kereta dan memukuli Fang Yuan hingga babak belur. Namun, tebakannya ternyata salah dan mereka seperti terlihat bercanda saja, serta tidak menunjukkan sikap permusuhan. "Jangan melamun saja. Ayo masuk." Fang Yuan membuyarkan lamunan Xiao Yue dan mereka telah sampai di pintu masuk penginapan. Ternyata ada banyak ahli bela diri dari berbagai klan. Fang Yuan mengenali beberapa lambang klan di jubah mereka dan tidak ada lambang klan Fang di sana. Fang Yuan tersenyum saat mengingat klan Fangnya. Karena mana mungkin mereka ada di antara deretan ranah Tianzun ini. Sebab klan Fang cuma klan kecil saja dan ranah Tianzun adalah basis kultivasi yang dimiliki para penatua. Sedangkan yang hadir di sini adalah para pemuda berusia 30 tahun ke bawah. "Apakah Anda ingin memesan kamar, Tuan Muda?" Wanita cantik belasan tahun menyapa Fang Yuan yang sedang memperhatikan sekumpulan ranah Tianzun yang sedang berdiskusi. "Ya, kami memesan kamar kelas VVIP. Apakah ada?" sahut Fang Yuan dan wanita itu tampak terkejut. Begitu juga dengan sekumpulan ranah Tianzun tersebut. Namun,
Fang Yuan mengabaikan tatapan aneh mereka dan ia tahu apa yang sedang mereka pikirkan. Ada apa? Apa tidak boleh suami istri satu kamar bersama? Tentu saja boleh, Tuan Muda. Wanita itu buru-buru menjawab pertanyaan Fang Yuan dan tidak ingin pelanggannya kecewa dengan layanan yang ia berikan. Namun, semua kamar VVIP telah terisi dan hanya ada kamar biasa saja. Bagaimana Tuan Muda? Baiklah, itu saja. Sahut Fang Yuan mau tak mau harus menerimanya. Walaupun ia tidak akan bisa bermesraan dengan Xiao Yue nanti. Karena kamar sebelah pasti akan marah bila mereka terlalu bersemangat. Sebab kamar biasa itu hanya ada satu ranjang dan ventilasi pemanas ruangannya terhubung dengan kamar lainnya. Sehingga suara langkah kaki saja pasti terdengar ke kamar sebelahnya. Wanita itu kemudian memberikan kunci kamar bernomor 13 dan Fang Yuan bersama Xiao Yue langsung menuju lantai 2 penginapan. Mereka kembali menangkupkan tinju pada 3 anggota klan Gu saat melewati mereka. Namun, ketiga pria itu hanya tersenyum tipis saja, tanpa mengatakan sepatah kata pun. Saat Fang Yuan dan Xiao Yue tidak terlihat lagi, pemuda tampan dari klan Chu berkata, "Mereka siapa?" Sepertinya dua jenius itu sedang menjalankan misi. Bagaimana kalau kita undang saja mereka ikut memasuki tempat itu? Dia sebenarnya tertarik dengan Xiao Yue dan penasaran seperti apa wajahnya. Karena dari sorotan matanya saja sudah membuat detak jantungnya berdebar-debar. Chu Feng, hilangkan imajinasi liarmu itu. Sela ranah Tianzun dari klan Gu. Semua orang tahu kamu adalah tuan muda bermata keranjang. Cibirnya dengan tatapan jijik. Anda salah paham saudara Gu Heng. Aku telah menjadi pria baik-baik, kok. Chu Feng tersenyum masam. Namun, aku sungguh-sungguh ingin mengajak mereka. Coba kalian perhatian basis kultivasi keduanya. Itu seperti yin dan yang. Mereka saling melengkapi dan usia mereka sangat muda sekali. Aku takut bila bertarung melawan mereka maka hasilnya tidak bisa dipastikan siapa pemenangnya. Chu Feng berkata jujur. Aku setuju dengan perkataan saudara Chu Feng. Sebaiknya kita merekrut mereka saja. Oh, kita tidak tahu seberbahaya apa tempat itu. Mungkin saja di sana ada siluman yang menjaga tempat itu. Sela Gao Sue, nona muda dari klan Gao. Gu Heng berpikir sejenak dan ia merasa kedua orang itu memang agak aneh. Mereka tampak tidak takut padanya saat pertama kali bertemu. Padahal saat itu ia sengaja mengeluarkan aura ranah Tianzunnya. Tetapi Fang Yuan tetap santai saja. Namun, saat itu ia memang tidak berniat untuk menindas mereka. Sehingga tidak mencoba melakukan konfrontasi dengan Fang Yuan. Baiklah. Besok aku akan mencoba membujuk mereka dan aku yakin mereka pasti tertarik dengan senjata roh kelas surga yang kabarnya ada di sana. Sahut Gu Heng. Lebih baik kita istirahat saja dan berkumpul di sini besok pagi. Kumpulan ranah Tianzun tersebut langsung membubarkan diri. Fang Yuan tersenyum mendengar pembicaraan mereka. Karena suara mereka terdengar jelas di lantai 2 penginapan tersebut. Senjata roh kelas surga. Gumam Fang Yuan. Langsung tertarik dan ia juga heran bagaimana ada tempat yang menyediakan senjata hebat seperti itu. Apakah mereka menemukan makam ranah Absolute God atau senjata itu tertancap di suatu tempat dan hanya orang-orang terpilih saja yang bisa mengambilnya? Hehehe, bukankah itu seperti cerita dongeng saja? Orang yang berhasil mendapatkan senjata itu akan menjadi tokoh utama yang tak terkalahkan. Fang Yuan senyum-senyum sendiri.
Sedangkan Xiao Yue hanyut dalam meditasinya, yang sedang berusaha memahami teknik pernafasan alam yang baru saja diajarkan oleh Fang Yuan. Episode sebelumnya, Benua Utara. Episode berikutnya, Kediaman Kuno. Keesokan paginya, Fang Yuan dan Xiao Yue berjalan meninggalkan kamar nomor 13. Namun, keduanya berpura-pura terkejut saat melihat Gu Heng telah menunggu di depan pintu kamar. Gu Heng tersenyum dan berkata, "Apakah kalian akan segera kembali ke Akademi Kekaisaran?" Fang Yuan menganggukkan kepala dan berpura-pura juga menjadi murid Akademi Kekaisaran Sui, supaya mereka tidak mengintimidasi dirinya dan Xiao Yue. "Sayang sekali. Padahal kami berencana mengajak kalian memasuki sebuah kediaman yang kemungkinan milik ahli bela diri hebat di masa lalu yang tiba-tiba muncul dari longsoran bukit bersalju," sahut Gu Heng, menghela nafas panjang. "Betulkah?" Fang Yuan memasang ekspresi wajah terkejut dan tertarik dengan ucapannya. "Sebenarnya bolos 1 atau 2 hari tidak masalah. Tinggal katakan kalau misi tertunda karena ada badai salju sepanjang perjalanan, hehehe." Gu Heng tak menyangka umpannya langsung disambar oleh Fang Yuan. Padahal ia belum menjelaskan secara spesifik tentang tempat yang akan mereka tuju. "Kalau begitu ikuti aku. Kita akan bertemu dengan anggota lainnya." Gu Heng menuntun Fang Yuan dan Xiao Yue ke lantai bawah penginapan dan menjelaskan secara rinci kalau sebuah kediaman yang terlihat kuno tiba-tiba muncul setelah terjadi longsoran salju di sebuah bukit kecil yang tidak jauh dari kota Suecheng. Fang Yuan dan Xiao Yue mendengarkan penjelasan Gu Heng secara seksama dan menyimpulkan tempat itu pasti sangat berbahaya. Namun, keduanya tetap tertarik memasuki tempat itu, karena Gu Heng mengatakan siapapun yang lebih dulu menemukan harta karun di sana, maka harta itu akan menjadi milik siapa yang pertama kali menemukannya. Chu Feng langsung tersenyum saat melihat Gu Heng datang dengan kedua murid Akademi Kekaisaran tersebut. Dia tidak menyangka mereka langsung menerima tawaran Gu Heng, tanpa takut kalau mereka akan diperalat nantinya. "Salam, senior," sapa Fang Yuan menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat pada Chu Feng dan 10 ranah Tianzun lainnya. "Hahaha, tidak perlu bersikap formal begitu," sahut Chu Feng merangkul pundak Fang Yuan. "Perkenalkan, aku Chu Feng dan panggil saja Feng atau saudara Feng juga boleh," katanya lagi sembari menoleh ke arah Xiao dan mengedipkan matanya. Namun, Xiao Yue malah berpindah tempat ke sisi kanan Fang Yuan, sehingga Chu Feng tersenyum masam karena diabaikan oleh wanita berambut putih dan mengenakan penutup wajah serta topi caping itu, membuatnya makin penasaran saja, secantik apa sebenarnya wanita misterius tersebut. "Baiklah. Kita berangkat sekarang. Takutnya nanti ada tim lain yang lebih dulu memasuki tempat itu." Walaupun saudara Gu Heng mengatakan kalau klan Gu telah memblokir semua informasi mengenai tempat itu keluar dari kota Suecheng, tetapi itu tidak bisa dijadikan jaminan. Bisa saja ada mata-mata yang telah ditanam pihak lain di sini. Setelah Gao Sue langsung melangkah keluar penginapan. "Sikap dingin begini yang aku sukai dari saudari Gao Sue, hahaha. Tapi sayang sekali saudari Gao Sue malah menolak lamaran pernikahan yang diajukan oleh keluargaku dan malah memilih menerima lamaran dari..." Chu Feng ingin bercanda dengannya, tetapi Gao Sue langsung menatap tajam padanya sebelum mengatakan dengan siapa dia bertunangan. Padahal yang lainnya sangat penasaran siapa tunangannya. "Ah, lupakan saja. Siapa namamu, junior?"
Chu Feng mengalihkan perhatiannya pada Fang Yuan. Aku Fang Yuan dan istriku bernama Xiao Yue. Sahut Fang Yuan yang berjalan sejajar dengan Chu Feng serta Gu Heng. Klan Fang. Chu Feng berpikir sejenak dan tidak menyimpan informasi mengenai klan tersebut di benaknya. Begitu juga dengan ranah Tianzun lainnya. Klan Xiao. Kan. Klan besar dari benua barat. Pikirnya lagi dan menatap Xiao Yue dengan tatapan aneh. Bagaimana bisa jenius dari benua barat menikah dengan pemuda yang klannya tak jelas asal-usulnya ini? Dia menjadi curiga pada keduanya dan yakin Fang Yuan membohonginya. Klan Fang adalah klan kecil yang berafiliasi dengan klan Gao kami, sahut Gao Sui. Namun, aku tidak pernah mendengar kalau ada murid senior yang berusia sangat muda dari klan Fang. Muncul kecurigaan di benak Gao Sui. Apa klan Fang sengaja merahasiakan murid jenius mereka agar tidak dicelakai oleh klan lain? Fang Yuan tersenyum masam. Karena tidak mengira ada anggota klan Gao juga yang ikut dalam ekspedisi ini. Sedangkan ranah Tianzun lainnya tampak terkejut mendengar ucapan Gao Sui karena mereka masih tidak percaya. Bagaimana mungkin murid jenius berasal dari klan kecil dengan sumber daya terbatas bisa menantang langit? Untuk menghilangkan kecurigaan mereka kalau dirinya adalah mata-mata dari klan besar lainnya, Fang Yuan langsung menunjukkan plakat klan Fang. Maaf Nona muda Gao. Aku tidak mengenali Anda karena aku tidak pernah mengikuti Patriark Fang mengunjungi kediaman klan Gao. Fang Yuan menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat pada Gao Sui. Tidak perlu bersikap formal begitu. Sudah wajar klan kecil menyembunyikan keberadaan murid jenius mereka. Sahut Gao Sui tersenyum canggung dan ia telah memeriksa plakat klan Fang miliknya dan itu adalah plakat asli. Sayang sekali. Dia telah memiliki istri. Kalau saja klan Gao kami sejak awal mengetahui ada ahli bela diri jenius dari klan Fang, maka klan Gao pasti akan mengajukan lamaran pernikahan lebih dulu. Gumam Gao Sui dan terdengar helaan nafas panjang. Sehingga Fang Yuan keheranan. Apa yang sedang dipikirkan olehnya? Karena Fang Yuan berasal dari klan yang berafiliasi atau di bawah perlindungan klan Gao, maka secara tidak langsung ia adalah bawahan Gao Sui. Sehingga tidak ada ranah Tianzun yang bertanya-tanya padanya lagi. Dan setelah 2 batang dupa berlalu, mereka akhirnya sampai di sebuah bukit kecil yang di lerengnya berdiri kokoh kediaman kuno yang cukup megah dan besar. 10 anggota klan Gu yang berasal dari keluarga cabang langsung menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat pada Gu Heng. Selamat datang Tuan Muda, Gu Heng. Sapa mereka. Apakah ada pergerakan mencurigakan dari dalam sana? Tanya Gu Heng sembari menatap ke arah kediaman kuno tersebut. Tidak ada Tuan Muda. Tetapi ada beberapa orang tak dikenal yang mendekat dan kami telah melumpuhkan mereka. Namun, mereka tidak mau mengaku siapa yang mengirim mereka. Sahut anggota klan Gu yang ditugaskan menjaga kediaman kuno tersebut. Bunuh saja mereka. Seru Gu Heng dan menatap Chu Feng. Aku serahkan padamu untuk memecahkan segel ini. Karena kediaman kuno tersebut dilindungi oleh semacam perisai, makanya klan Gu terpaksa mengundang klan lain untuk memecahkan penghalangnya. Chu Feng melangkah ke arah gerbang masuk kediaman kuno bersama 3 anggota klan Chu lainnya. Klan Chu terkenal dengan ahli bela diri yang mengolah teknik segel, formasi dan jimat. Makanya klan Chu menjelma menjadi salah satu klan besar dan disegani di Kekaisaran Sui. Chu Feng kemudian menempelkan tangannya pada pintu gerbang yang terbuat dari kayu dengan simbol mawar merah terukir di tengah-tengahnya. Namun,
Ia langsung terlempar beberapa langkah. Seperti ada yang mendorongnya dari dalam. Tuan Muda Feng. Ketiga anggota klan Chu segera menopang tubuhnya. Aku baik-baik saja. Chu Feng menyeka darah yang keluar dari mulutnya. Ini sedikit sulit. Tetapi jangan khawatir. Tuan muda ini adalah ahli segel paling berbakat di Kekaisaran Sue ini. Chu Feng berkata sombong dan segera mendekati pintu kayu tersebut. Episode sebelumnya. Kota Sue Cheng. Episode berikutnya. Memecahkan penghalang. Terpopu menggunakan teknik segel yang telah diwariskan secara turun-temurun di klan Chu dan kembali menempelkan tangannya di pintu kayu tersebut. Namun, kali ini 3 anggota klan Chu, rekan dari Chu Feng, membentuk segel yang membentuk garis-garis cahaya dari Qi yang telah dipadatkan, dan garis-garis cahaya itu kemudian membentuk pola heksagram. Fang Yuan dan Xiao Yue terkejut melihat ada energi spiritual yang mengalir dari pola heksagram itu menuju punggung Chu Feng. Sedangkan ranah Tianzun dari klan Gu maupun dari klan Gao tidak takjub melihatnya, yang menandakan mereka telah terbiasa melihat teknik segel seperti ini. Mungkinkah gara-gara tidak ada teknik segel yang hebat di benua Qingyun, makanya benua itu menjadi yang terlemah di dunia? Gumam Xiao Yue yang tidak pernah melihat teknik segel. Chu Feng mengerutkan keningnya saat mengetahui segel yang terpasang di pintu masuk kediaman kuno tersebut sangat rumit. Keringat dingin bercucuran membasahi wajahnya. Tetapi usahanya selalu berakhir gagal. 3 batang dupa kemudian, Chu Feng kembali terhempas karena mencoba memaksa merusak segel tersebut. Seteguk darah keluar dari mulutnya, sehingga ia memutuskan berhenti mencoba menghancurkan segel tersebut. Bagaimana saudara Feng? Gu Heng mendekati Chu Feng sembari menyerahkan pil penyembuhan kelas surga secara cuma-cuma, sehingga Xiao Yue hampir berteriak histeris. Karena di Kekaisaran Sue pil itu hanya bisa didapatkan melalui lelang atau dari Akademi Kekaisaran saja. Itu pun harus ditukar dengan poin prestasi yang sangat besar. Kita di benua utara, Yuer. Jadi, tidak perlu kagum begitu, hahaha. Benua utara dengan benua Qingyun itu ibarat gajah dengan anak ayam. Fang Yuan mengirim suara telepati pada Xiao Yue. Aku tidak terkejut, kok. Xiao Yue berkilah dan memilih duduk bersila. Kemudian menggunakan teknik pernafasan alam, mencoba menyerap energi spiritual di sekitarnya yang kaya akan energi spiritual Yin. Chu Feng ingin menjawab pertanyaan Gu Heng, tetapi ia terkejut energi spiritual di sekitarnya malah bermuara ke arah Xiao Yue. Ini, bagaimana bisa? Dia memandang Xiao Yue dan energi spiritual Yin dari balik pintu kediaman kuno juga dipaksa keluar menuju Xiao Yue. Fang Yuan terkejut Xiao Yue malah menunjukkan teknik rahasianya itu pada mereka dan ia juga lupa bila menggunakannya dengan paksa, maka bisa menghancurkan kehidupan makhluk hidup di sekitar mereka. Chu Feng segera menelan pil penyembuhan yang diberikan oleh Gu Heng dan ia kembali berdiri. Kemudian menempelkan tangannya pada pintu kayu. Dugaanku benar. Segelnya melemah akibat energi spiritual dari dalam dipaksa keluar. Gumam Chu Feng terkejut dan ia jadi penasaran dengan teknik apa yang sedang digunakan oleh Xiao Yue saat ini. Bantu aku lagi, seru Chu Feng pada 3 rekannya dan mereka melakukan teknik segel yang sama seperti sebelumnya. Krek. Pintu kayu tersebut mengeluarkan bunyi dan tiba-tiba hancur berkeping-keping. Karena segel yang tertanam di sana telah dirusak oleh Chu Feng. Hahaha, tuan muda ini telah menghancurkan segel lemah ini dengan mudah. Chu Feng tertawa terkekeh-kekeh.
Tetapi reaksi ranah Tianzun dari klan Gu dan klan Gao malah seperti ia tidak melakukan apa-apa. Serta seolah-olah pintu kayu itu rusak sendiri. Hei, apa-apaan ekspresi wajah kalian itu? Seharusnya kalian memuja-mujaku. Kampret. Chu Feng sangat kesal. Gu Heng tersenyum masam. Karena ia telah tahu kalau segel itu melemah akibat teknik kultivasi aneh yang dilakukan oleh Xiao Yue. Namun, untuk menghindari keributan ia berkata, "Saudara Feng sungguh jenius yang tak tertandingi. Bahkan langit dan bumi. Sial. Lupakan pujian tidak tulus itu." Chu Feng menyela ucapan Gu Heng. "Jadi, bagaimana sekarang?" Dia bertanya lagi. Karena pintu telah terbuka dan tampak halaman kediaman kuno yang dipenuhi oleh kristal putih, yang merupakan kies yang telah lama terendap sehingga berubah menjadi kristal. Kristal putih termasuk sumber daya yang sangat mahal bila dijual, karena sangat dibutuhkan oleh kultivator dengan roh bela diri bertipe es atau bisa dikatakan pengganti pil roh maupun pil penempaan yang digunakan saat berkultivasi. Gu Heng tersenyum dan berkata, "Sesuai kesepakatan awal, siapa yang lebih dulu menemukan harta apapun, maka itu miliknya." "Oh, aku suka berbisnis dengan saudara Heng," sahut Chu Feng langsung melompat lebih dulu memasuki kediaman kuno. "Setelah keluar dari sini, aku akan menjamu saudara Heng di kediamanku dan kita akan minum anggur bersama." Tiga rekannya langsung mengikutinya. Gu Heng tidak mau ketinggalan. Dia langsung melesat ke dalam kediaman kuno bersama 5 ranah Tianzun klan Gu. "Kalian kumpulkan sumber daya rendahan itu," seru Gu Heng pada 10 anggota klan Gu dari keluarga cabang, yang langsung menuruti perintahnya. Fang Yuan juga sudah tidak sabar ingin masuk ke dalam dan segera menarik tangan Xiao Yue. "Ayo, Yue, kita harus mendapatkan senjata kelas surga itu lebih dulu," katanya. Tetapi Fang Yuan merasa pergelangan tangan yang ia pegang ukurannya berbeda dengan pergelangan tangan istrinya tersebut. Kemudian ia menoleh ke samping dan wajah Gao Sue malah memerah, menatapnya malu-malu. Apa yang kamu lakukan?" Gao Sue melepaskan genggaman tangan Fang Yuan. Namun, kata-katanya terdengar aneh. Entah marah atau hanya sekedar menegur saja. Gao Sue menoleh pada rekannya dan ia langsung melesat ke dalam kediaman kuno. Fang Yuan tersenyum masam. Untung saja Xiao Yue tidak melihat adegan konyol itu. Namun, ia bingung saat melihat Xiao Yue malah larut dalam kultivasinya, sehingga dia tidak mungkin meninggalkannya sendirian saja di luar sini. Itu sangat berbahaya bila ada orang iseng yang mengganggu atau mencelakainya. "Sial, aku gagal mendapatkan harta karun," gerutu Fang Yuan menatap 10 keluarga cabang anggota klan Gu yang ingin memanen kristal putih. Namun, tiba-tiba kristal putih itu menjadi butiran salju saat mereka menyentuhnya. Fang Yuan tertawa terkekeh-kekeh melihatnya dan mereka langsung menatap tajam padanya. Tetapi ia menyadari kalau energi spiritual pada kristal putih itu sebenarnya diserap oleh Xiao Yue. Sepertinya istriku akan menerobos ke ranah Tianzun kalau ia berhasil menyerap semua kristal putih itu. Gumam Fang Yuan merasa tidak rugi juga kabur ke kekaisaran Sue ini. Tetapi sayang sekali ia tidak mengetahui siapa kakek legend yang telah menolong mereka tersebut. Padahal ia ingin sekali mengucapkan terima kasih padanya. "Apa yang kita lakukan saudara Duan? Sepertinya semua kristal putih ini hanya hiasan saja." Salah satu anggota klan Gu dari keluarga cabang bertanya pada Gu Duan yang menjadi pemimpin mereka.
Kita susul Tuan Muda Guheng ke dalam kediaman kuno, sahutnya. Langsung melesat mengikuti Guheng tanpa memeriksa kristal putih lainnya. Dia yakin para ranah Tianzun tidak akan tertarik dengan harta karun bernilai jual rendah dan tujuan mereka hanya untuk mendapatkan senjata roh kelas surga saja. Episode sebelumnya, kediaman kuno. Episode berikutnya, kemunculan senjata. Gao Sui dan rekan Gao Ni akhirnya berhasil menyusul kelompok klan Gu dan klan Chu yang malah berhenti di ruang tengah kediaman kuno tersebut. Lukisan wanita cantik dengan hewan peliharaan rubah putih berekor 9 memenuhi ruangan tersebut, sehingga Gao Sui menyimpulkan kediaman ini dulunya pasti milik wanita cantik tersebut. Chu Feng langsung menangkupkan tinju dan bersujud di lantai. Kemudian membenturkan keningnya 3 kali. Maafkan junior ini telah memasuki rumah leluhur tanpa izin dan merusak segel yang telah dibuat oleh leluhur Chu Mei. Mendengar nama Chu Mei, 3 ranah Tianzun dari klan Chu langsung melakukan gerakan yang sama seperti yang dilakukan oleh Chu Feng. Mereka langsung teringat kalau Chu Mei merupakan salah satu putri dari patriark pertama klan Chu dan lukisannya terpajang di aula utama kediaman klan Chu. Apa yang akan kita lakukan? Ternyata kediaman kuno ini milik leluhur klan Chu. Gao Sui bertanya pada Guheng yang tampak terkejut melihat reaksi Chu Feng dan ketiga rekannya. Chu Feng langsung berdiri dan menangkupkan tinju pada Guheng dan Gao Sui. Kami tidak bisa menjarah makam leluhur Chu Mei dan aku menyarankan juga lebih baik kalian tidak melanjutkan penjarahan. Karena leluhur kami itu adalah ahli segel terbaik sepanjang masa dan aku takut kalian tidak akan bisa keluar secara utuh. Chu Feng langsung pergi meninggalkan kediaman kuno tanpa menunggu jawaban dari Guheng dan Gao Sui. Apakah kita pergi juga? Bisik Gao Ni pada Gao Sui. Karena ia yakin Chu Feng berkata jujur dan baru kali ini ia melihat wajah Chu Feng dan 3 rekannya terlihat pucat dan ketakutan. Guheng menghela nafas dalam-dalam dan berkata, kita telah bersusah payah memasuki tempat ini dan tak mungkin kita akan pergi tanpa membawa oleh-oleh. Lagi pula menurut catatan kuno di klan Gu kami, kediaman kuno ini akan menghilang kembali setelah matahari terbenam dan akan muncul 1000 tahun lagi. Ini adalah kesempatan emas. Karena menurut catatan itu klan Gu dan klan Chu belum pernah berhasil menerobos penghalang. Gao Sui dan Gao Ni terkejut mendengarnya. Ternyata mereka adalah yang pertama dalam sejarah yang berhasil membobol tempat ini. Namun, ia bingung, kenapa hanya ruangan tersebut hanya dipenuhi oleh lukisan Chu Mei dan anehnya semua posenya sama. Tersenyum manis sembari memeluk rubah putih ekor 9. Baiklah, mari kita berpencar menelusuri ruangan lain. Sahut Gao Sui mengajak Gao Ni menuju pintu di sebelah kanan yang ia yakini merupakan kamar tidur Chu Mei. Berpencar. Guheng langsung menuju tangga yang menuju lantai 2. Dia cukup percaya diri tidak akan ada rintangan lain. Karena energi spiritual di ruangan tersebut juga mengalir keluar kediaman kuno, menuju ke arah Xiao Yue. Sehingga Guheng meyakini semua perisai penghalang pasti akan rusak seperti yang terjadi pada pintu masuk tadi. Fang Yuan terkejut saat melihat Chu Feng memilih keluar dari kediaman kuno. Padahal pendapatnya Chu Feng adalah kultivator yang paling licik dan rakus di antara 12 ranah Tianzun yang memasuki kediaman kuno tersebut. Chu Feng menatap Xiao Yue dan ia ingin berkata sesuatu. Tetapi Xiao Yue tampak larut dalam kultivasinya sehingga ia dan ketiga rekannya langsung terbang menuju kota Suecheng tanpa mengatakan sepatah kata pun. Apa mereka bertengkar di dalam sana? Pikir Fang Yuan.
Mungkinkah senjata kelas surganya telah ditemukan? Dia berspekulasi. Sementara Xiao Yue merasa berada di ambang penerobosan kultivasi ke ranah Tianzun. Tetapi tiba-tiba energi spiritual Yin yang terhisap makin menipis dan ia takut rencana untuk menerobos tidak akan memungkinkan. Karena bila dipaksakan pasti akan mengalami kegagalan dan menyebabkan kerusakan pada dantiannya. Fang Yuan telah berpengalaman mengelola teknik pernafasan alam, sehingga ia langsung menyadari hambatan yang dirasakan oleh istrinya. Aku harus membantunya menerobos ke ranah Tianzun. Gumam Fang Yuan mengangkat tubuh Xiao Yue dan membawanya memasuki kediaman kuno. Dia mencari tempat yang mengandung energi spiritual Yin, yang berlimpah. Fang Yuan terpana saat melihat dinding ruang tengah kediaman kuno dipenuhi lukisan wanita cantik. Aku harus mengambil semuanya nanti dan menjualnya di pelelangan. Hehehe, para kolektor lukisan pasti menyukai ini. Gumamnya tertawa terkekeh-kekeh. Ah, sial. Kenapa aku berpikiran ke sana? Aku harus menemukan ruangan yang mengandung energi spiritual Yin. Fang Yuan menggunakan teknik pernafasan alam untuk mendeteksi di mana tempat yang cocok untuk istrinya melakukan terobosan kultivasi. Dia kemudian menemukan dari balik lukisan yang paling besar, merembes energi spiritual Yin. Namun, itu sangat tipis dan hanya seukuran jari kelingking saja. Tetapi energi spiritual Yin yang keluar dari sana sangat deras, seolah-olah ada sumber energi spiritual Yin di sana. Aku harus memeriksanya. Fang Yuan menarik lukisan besar tersebut. Ah, simpan sajalah. Lumayan, hahaha. Dalam sekejap lukisan Cumei tersebut langsung bermuara ke cincin dimensinya. Fang Yuan mengeluarkan niat pedang dan memotong dinding tempat lukisan Cumei tadi terpampang. Kemudian tiba-tiba dari balik dinding muncul selendang putih yang berusaha membalutnya. Senjata kelas surga. Fang Yuan terkejut dan menebas selendang putih tersebut. Namun, selendang putih itu malah bercabang-cabang menutupi seluruh ruangan tengah kediaman kuno tersebut. Ini merepotkan, gerutu Fang Yuan. Karena sumber energi spiritual Yin berada di ruangan di balik dinding. Namun, ia harus menjinakkan senjata roh kelas surga ini lebih dulu. Dia kemudian meletakkan Xiao Yue di lantai dan niat pedang ki apinya segera melesat membakar selendang putih tersebut. Tetapi selendang putih itu mengandung energi spiritual es, yang langsung memadamkan api dari niat pedang ki apinya. Senjata roh kelas surga memang berbeda. Ia dengan mudah memadamkan api Phoenixku. Gumam Fang Yuan menggenggam erat pedang matahari dan ia tidak menggunakan teknik pernafasan alam agar tidak mengacaukan proses penerobosan kultivasi yang dilakukan Xiao Yue. Gu Heng dan Gao Sue langsung menyadari sebuah kekuatan yang sangat besar muncul di ruang tengah kediaman kuno. Sehingga kelompok kedua klan segera kembali ke ruang tengah dan mereka tidak menemukan harta apapun di lantai 2 maupun kamar pribadi milik Cumei, selain lukisan yang sama dengan yang ada di ruang tengah. Senjata roh kelas surga. Kelompok klan Gu dan klan Gao tersenyum bahagia. Terutama Gao Sue dan Gao Ni yang berniat akan menjadikan selendang putih tersebut sebagai senjata pribadi mereka. Itu adalah selendang Dewi Bulan, kata Gu Heng. Dari mana kamu mengetahuinya? Gao Sue terkejut. Gu Heng mengetahui banyak rahasia tentang kediaman kuno ini. Gu Heng tersenyum menatap Gao Sue dan menunjuk lukisan wanita cantik di sebelahnya. Perhatikan lukisannya dengan seksama dan anggota klan Chu pasti mengetahui bahwa itu adalah selendang Dewi Bulan yang selalu dipakai oleh leluhur Cumei, sahut Gu Heng.
Gao Sui akhirnya menyadari kalau selendang putih yang mengelilingi murid jenius dari klan Fang tersebut sama dengan selendang yang dikenakan oleh leluhur Cumei yang ada di dalam lukisan. Ayo kita taklukkan selendang Dewi Bulan lebih dulu. Gao Ni mengirim pesan suara telepati pada Gao Sui. Jangan, sahut Gao Sui. Sehingga Gao Ni mengerutkan keningnya. Padahal sesuai perjanjian, siapa yang lebih dulu mendapatkan harta karun tersebut, maka yang lain tidak berhak mendapatkan jatah. Gao Sui berkata, senjata roh kelas surga ini masih memiliki sedikit kesadaran leluhur Cumei, sehingga ia mampu menggunakan energi spiritual yang tersimpan di dalam kediaman kuno ini. Satu-satunya cara menaklukkannya adalah membiarkan wanita itu menyerap habis energi spiritual yang ada di sini. Saudari Sue sangat cerdas, sahut Gao Ni merasa malu, karena tergesa-gesa mengambil keputusan. Namun, ia juga khawatir karena kelompok klan Gu juga tidak mengambil tindakan apapun dan sepertinya memiliki pikiran yang sama dengan Gao Sue. Gu Heng itu sepertinya bertindak sangat hati-hati. Dia harus diwaspadai. Gumamnya memperhatikan Gu Heng, yang tampak sangat tenang seperti sudah memiliki cara untuk menaklukkan selendang Dewi Bulan. Episode sebelumnya, memecahkan penghalang. Episode berikutnya, Xiao Yue menerobos ke ranah Tianzun. Terpopuler. Xiao Yue menerobos ke ranah Tianzun. Awan hitam muncul di atas kediaman kuno dengan sambaran-sambaran petir di dalamnya, yang menandakan seseorang ahli bela diri akan segera melakukan penerobosan kultivasi. Datang juga, gumam Fang Yuan merasakan fluktuasi energi spiritual di langit, sehingga ia harus bekerja keras untuk menahan serangan selendang Dewi Bulan yang mengelilingi mereka. Namun, saat sambaran petir ilahi pertama meluncur ke arah Xiao Yue, selendang Dewi Bulan berhenti mendekati mereka. Dia menerobos di sini. Gao Sui terkejut saat melihat petir ilahi menuju ruangan tengah, kediaman kuno. Sepertinya kita telah mengajak orang yang salah, sahut Gu Heng tersenyum masam. Karena yang mendapat keuntungan di kediaman kuno ini justru Xiao Yue. Walaupun selendang Dewi Bulan tidak menyerang mereka, tetapi Fang Yuan tetap bersikap waspada. Apalagi ada 8 ranah Tianzun di balik tembok selendang Dewi Bulan yang sedang menunggu kesempatan untuk mendapatkan senjata kelas surga tersebut. 9 sambaran petir pun berlalu dan tiba-tiba dari lukisan-lukisan Cumei muncul segel dengan pola heksagram. Apa yang terjadi? Fang Yuan terkejut, karena pola heksagram tersebut menyerap energi spiritual Yin yang ada di kediaman kuno dan energi spiritual Yin tersebut kemudian ditembakkan ke arah Xiao Yue yang masih duduk bersila. Fang Yuan takut itu adalah serangan mematikan dan segera menebasnya dengan pedang matahari yang mengandung api Phoenix, yang berlawanan dengan energi spiritual Yin. Namun, energi spiritual yang ditembakkan oleh pola heksagram itu malah berbelok seperti ada yang sedang mengontrolnya. Sehingga Fang Yuan mengerutkan keningnya karena tidak sanggup menghentikan laju energi spiritual tersebut. Hembusan angin pelan memancar dari tubuh Xiao Yue dan itu terlihat sejuk. Tetapi saat mengenai tubuh Fang Yuan, dia langsung tercengang. Karena langsung dihempaskan menabrak dinding selendang Dewi Bulan yang langsung membalut tubuhnya. Sial, enyahlah, bentak Fang Yuan memotong selendang Dewi Bulan yang melilit tubuhnya. Selendang Dewi Bulan terpotong dan Fang Yuan malah keluar ke sisi luar dinding selendang Dewi Bulan. Sehingga kelompok klan Gu dan klan Gao terkejut melihat pedang miliknya. Karena mereka tidak menyangka pedang yang ada di punggungnya itu adalah senjata roh kelas surga.
Fang Yuan tidak menatap mereka, karena ia mengkhawatirkan nasib Xiao Yue saat ini. Aku akan membakarmu. Kain lusuh. Umpat Fang Yuan menggunakan gerakan ketiga jurus pedang meteor, sehingga tiba-tiba meteoroid meluncur dari langit dan membakar selendang Dewi Bulan. Pedang roh kelas surga yang sangat hebat. Gumam Gu Heng, tertarik dengan pedang matahari. Karena pedang itu sanggup merobek selendang Dewi Bulan yang merupakan senjata roh kelas surga juga, yang menandakan pedang milik Fang Yuan tersebut lebih unggul dari senjata warisan milik leluhur Cumei. Dinding selendang Dewi Bulan terbakar, tetapi tiba-tiba kembali melakukan generasi sehingga Fang Yuan buru-buru melompat ke ruang tengah kediaman kuno. Syukurlah. Yue baik-baik saja. Gumam Fang Yuan tersenyum bahagia. Karena aura ranah Tianzun yang keluar dari tubuhnya justru jauh lebih kuat dari 8 ranah Tianzun kelompok klan Gu dan kelompok klan Gao. Kedua kelompok tersebut langsung melompat ke ruang tengah kediaman kuno, sebelum selendang Dewi Bulan kembali beregenerasi membentuk dinding kain. Fang Yuan langsung ke sisi Xiao Yue untuk menjaganya, karena istrinya itu masih menyerap energi spiritual yin kediaman kuno tersebut, sehingga Fang Yuan mengerutkan keningnya karena tak menyangka Xiao Yue terlalu rakus sekali. Itu bisa membuat orang lain iri saja, karena mereka yang menuntun jalan kemari, tetapi justru mereka tidak mendapatkan manfaat apapun. Gu Heng tahu Fang Yuan bersikap waspada karena takut diserang diam-diam oleh mereka, sehingga ia berkata, "Kalian telah mengambil semua harta karun milik leluhur Cumei dan kami berharap agar kalian tidak ikut bersaing mendapatkan selendang Dewi Bulan ini juga." Benar, semua kristal putih di luar sana bahkan telah menjadi butiran salju oleh wanitamu. Rakus itu tidak baik anak muda. Ketahuilah batasanmu. Fang Yuan mengerutkan keningnya mendengar cibiran dari ranah Tianzun kelompok klan Gu tersebut. Sedangkan Gao Sue dan Gao Ni hanya menunjukkan ekspresi wajah datar saja. Maafkan kami senior, Gu. Kami tidak berencana mengenyangkan perut kami saja. Namun, tiba-tiba saja istriku mendapatkan pencerahan dan melakukan penerobosan kultivasi ke ranah Tianzun. Fang Yuan menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat pada mereka. Sebagai kompensasi atas kerugian yang dialami oleh para senior, maka aku akan memberikan 1000 keping emas tiap-tiap orang. Aku rasa ini memang tidak sepadan atas kerugian yang kalian alami. Tetapi junior ini berharap kalian tidak menolak niat baik junior ini. Mungkin di masa depan kami akan memberikan harta yang lebih bagus saat kita berjumpa lagi. Gao Sue dan Gao Ni terkejut mendengarnya. Mereka tidak menyangka Fang Yuan cukup cerdas juga membaca situasi. Walaupun istrinya telah mencapai ranah Tianzun, tetapi itu belum cukup untuk mengalahkan 6 ranah Tianzun dari klan Gu. Oh, untuk selendang ini, para senior boleh mengambilnya, karena senjata ini tidak cocok dengan kami yang merupakan pendekar pedang. Fang Yuan berkata lagi sembari membuka penutup wajahnya untuk menunjukkan ketulusannya tidak ingin mencari masalah dengan mereka. Sebenarnya mudah saja bagi Fang Yuan untuk melenyapkan mereka semua, tetapi ia tidak ingin membuat masalah di Kekaisaran Sue ini dan keberadaan mereka nanti malah diketahui oleh klan Xiao, sehingga mereka harus lari lagi. Tentu itu sangat merepotkan. Mau lari kemana lagi nanti? Gu Heng cukup puas mendengar jawaban Fang Yuan dan kini hanya ada Gao Sue dan Gao Ni saja yang menjadi saingannya. Namun, ia berencana membiarkan keduanya untuk menaklukkan selendang Dewi Bulan lebih dulu dan merebutnya saat mereka hampir mendapatkannya.
Kami tidak tertarik dengan selendang Dewi Bulan ini, kata Gao Sue yang membuat Gu Heng terkejut mendengarnya. Namun, di sudut bibir Gao Sue terlihat sedikit senyuman yang menandakan ia berpikiran sama dengan Gu Heng. Rubah betina ini licik juga. Gumam Gu Heng tersenyum masam menatap Gao Sue. Dia sengaja mengundang Gao Sue karena ia memiliki senjata roh kelas bumi, rantai takdir. Kau pikir aku bodoh? Gumam Gao Sue membalas senyuman Gu Heng, sehingga timbul fluktuasi energi spiritual di sekitar mereka. Rantai takdir milik Gu Sue terkenal mampu meniadakan energi spiritual pada senjata musuh, sehingga senjata milik musuhnya sama saja dengan rongsokan besi tak berguna. Bila Gao Sue mengikat selendang Dewi Bulan dan menghilangkan energi spiritualnya, maka itu akan menjadi selendang biasa saja dan ia bisa membuat kontrak darah dengan senjata roh kelas surga tersebut untuk mengakui dirinya sebagai tuan barunya. Setelah efek rantai takdir dihilangkan, maka senjata yang telah ditiadakan energi spiritualnya akan kembali ke bentuk semula dan itu adalah skenario yang dipikirkan oleh mereka. Padahal senjata roh kelas surga manapun tidak mungkin bisa ditekan oleh senjata roh kelas lebih rendah. Episode sebelumnya, kemunculan senjata roh kelas surga. Episode berikutnya, memperebutkan selendang Dewi Bulan.